memberontak. Tapi ini sebuah proses perlahan seperti cat yang terkelupas dari dinding, dan memperlihatkan sesuatu yang sangat berbeda di baliknya. Mengapa pencipta yang katanya penuh kasih begitu terobsesi pada pujian, ritual, dan kepatuhan dari manusia ciptaannya sendiri? Kalau Tuhan katanya maha kuasa, kenapa dia tidak menghentikan semua penderitaan manusia? Malah agama selalu sibuk mengancam dengan narasi hukuman abadi di neraka. Apakah semua ini bagian dari rencana Tuhan? Kalau Tuhan itu baik dan berkuasa, mengapa penderitaan ini tidak dihentikan? Terutama penderitaan mereka yang tak bersalah. Halo Tuhan, kamu di mana, sedang apa? Kok diam aja, gak ada infonya. Mereka bilang itu ujian, tapi apakah ujian dan rencana Tuhan itu butuh penderitaan dari anak-anak? Butuh orang tidak bersalah menderita dan bahkan mati secara massal dan mengenaskan. Itu bukan rencana yang baik. Itu juga bukan ujian yang adil. Lalu saya menyadari Tuhan yang kita kenal bukan datang dari bukti, tapi dari budaya dan pengkondisian dari tempat kita dilahirkan. Kalau Tuhan yang sejati hanya satu, kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Dan masing-masing agama mengklaim sebagai ajaran yang benar dan yang lainnya salah. Mengapa kepercayaan lupa padanya bisa begitu ditentukan oleh letak geografis? Anehnya, semakin saya bertanya, semakin lingkungan agama jadi defensen. Halo Tuhan, kamu di mana, sedang apa? Kok diam aja, gak ada infonya. Halo Tuhan, kamu di mana, sedang apa? Kok diam aja, gak ada infonya. Bahkan keluarga dan teman-teman mulai membela diri bukan dengan fakta atau argumen ilmiah, tapi dengan amarah dan kebencian. Mereka menutup pintu keraguan dengan rasa malu dan rasa takut, karena tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana dengan logika akal sehat manusia. Padahal kebenaran sejati tak pernah takut diuji. Ia berdiri sendiri tanpa harus dibentengi ancaman adanya dosa dan hukuman neraka. Halo Tuhan, kamu di mana, sedang apa? Kok diam aja, gak ada infonya. Halo Tuhan, kamu di mana, sedang apa? Kok diam aja, gak ada infonya. Kamu kok baper sih? Tarik nafas, buang emosi. Kamu kok baper sih? Senyum dikit bisa kali. Setiap hari kita bangun dengan bunyi-bunyian yang sama. Bukan adzan, bukan lonceng gereja, bukan pula doa pagi yang lebih dulu. Justru suara ribut, ribut di layar, ribut di jari, ribut di kolom komentar. Orang-orang saling memanggil nama Tuhan sambil menyiapkan kata-kata paling kasar, seolah Tuhan itu rapuh, mudah terluka, dan harus segera dibelah sebelum terlambat. Ada yang marah karena keyakinannya diseru, ada yang naik pitam karena tafsirnya dipertanyakan, ada pula karena imannya dihina karena orang lain berpikir dengan cara yang berbeda. Tuhan disebut-sebut terus, tapi anehnya yang tampak justru wajah manusia yang memerah, urat leher menegang dan mata yang tak lagi mencari kebenaran melainkan kemenangan. Kamu kok baper sih? Tarik nafas, buang emosi. Kamu kok baper sih? Senyum dikit bisa kali.
berhenti sebentar dan bertanya, bukan dengan suara keras tapi dengan nada yang jujur. Sejak kapan Tuhan menjadi makhluk yang paling kita khawatirkan keselamatannya? Sejak kapan Tuhan terlihat seperti pihak yang selalu terancam oleh status Facebook, video pendek, atau komentar anonim? Pemandangan ini makin ganjil ketika kita sadari mereka yang paling berisik membela Tuhan seringkali adalah orang-orang yang paling yakin bahwa Tuhan Maha Kuasa. Keyakinan itu diucapkan dengan lantang, kelakuannya justru menunjukkan sebaliknya. Tuhan digambarkan Maha Kuat tapi diperlakukan seperti anak kecil yang tak boleh dibiarkan sendirian di ruang publik. Disinilah agama mulai tampak seperti pos ronda. Ada jadwal jaga, ada tampar siapa kawan, siapa lawan. Kamu kompak bersih, tarik nafas buang emosi. Kamu kompak bersih, senyum dikit bisa kali. Kamu kompak bersih, tarik nafas buang emosi. Kamu kompak bersih, senyum dikit bisa kali. Ada peluang untuk menandakan ancaman. Siapapun yang bertanya terlalu jauh, berpikir terlalu bebas, atau sekedar ragu, segera dicurigai. Bukan sebagai pencari kebenaran, natif bagi penyusup yang membahayakan iman kolektif. Yang dijaga sebenarnya apa? Tuhan atau perasaan kita sendiri? Sebab seringkali yang terluka bukan Tuhan melainkan harga diri. Yang terancam bukan Tuhan melainkan identitas. Tuhan hanya dijadikan nama besar untuk membenarkan reaksi-reaksi yang tak mau kalah. Kamu coba bersih, tarik nafas buang emosi. Kamu coba bersih, senyum dikit bisa kali. Kamu coba bersih, tarik nafas buang emosi. Kamu coba bersih, senyum dikit bisa kali. Yeah. Jump, 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 jump. Yeah. Potong bebek yang sama-sama dikuali. Kamu hanya takut berdiri sendiri. Jika Tuhan adalah jawaban, mengapa dunia justru tenggelam dalam pertanyaan? Lihatlah sekelilingmu, negara-negara hancur di balik doa yang tak pernah dijawab. Mayat-mayat ideologi tergeletak di altar keimanan. Anak-anak tumbuh dalam ketakutan, bukan karena mereka berdosa, tapi karena diajari bahwa keberanian adalah kejahatan dan keraguan adalah penghinaan. Manusia dilahirkan telanjang penuh potensi, tapi segera dibungkus oleh rantai-rantai moralitas palsu, disusui oleh doktrin-doktrin busuk yang menumbuhkan rasa bersalah. Sebelum ia bahkan tahu makna kebebasan, kita diajari untuk membungkuk sebelum kita belajar berdiri. Kita dipaksa percaya sebelum kita sempat berpikir. Potong bebek yang sama-sama dikuali. Kamu hanya takut berdiri sendiri. Potong bebek yang sama-sama dikuali. Kamu hanya takut berdiri sendiri. Kita dibentuk untuk tunduk pada Tuhan yang tak pernah terlihat, tapi diawasi oleh mereka yang mengatasnamakannya. Pemilik lidah manis yang menanamkan rasa takut agar mereka bisa berkuasa. Tapi bagaimana jika semua adalah kebohongan? Bagaimana jika Tuhan bukan jawaban, melainkan ilusi untuk menutupi? Kita yang disuruh untuk merangkak, kini bersiap melompat. Kita yang dicaci karena bertanya, kini bersumpah untuk menyalakan.
Dan dunia ini terlalu lama diatur oleh mereka yang takut pada kehidupan. Aku Tuhan bagi diriku sendiri. Potong bebek kan sama sapi kuali. Kamu hanya takut berdiri sendiri. Potong bebek kan sama sapi kuali. Kamu hanya takut berdiri sendiri. Hanya sedikit sadar, semua ini tidak benar. Hanya sedikit sadar, berusaha ingin keluar. Puluhan ribu tahun yang lalu manusia hidup di dunia yang sangat tidak ramah. Mereka tidak memahami siang dan malam, tidak memahami petir, tidak memahami petir, tidak memahami penyakit, tidak memahami kematian saat petir menyambar. Mereka takut ada makhluk yang sedang marah saat gempa terjadi. Mereka mengira bumi sedang dihukum. Manusia purba tidak memiliki sains. Yang mereka miliki hanyalah rasa takut dan imajinasi. Dari situlah konsep roh dan kekuatan tak terlihat muncul. Roh hutan, roh gunung, roh laut, roh leluhur. Ini bukan wahyu, ini adalah produk ketidaktahuan. Ketika manusia tidak mengerti, yang menciptakan penjelasan adikodrati. Bukan karena itu benar, tetapi itu menenangkan diri yang babi bersama dari Tuhan. Lahir dari rasa takut, bukan dari pembuktian. Hanya sedikit sadar, semua ini tidak benar. Hanya sedikit sadar, berusaha ingin keluar. Hanya sedikit sadar, semua ini tidak benar. Hanya sedikit sadar, berusaha ingin keluar. Pola ini sangat jelas, Tuhan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Jika Tuhan benar-benar universal dan mutlak, mengapa wajahnya selalu berubah sesuai budaya lokal? Jawaban paling logis adalah manusia menciptakan Tuhan sesuai kebutuhan sosialnya. Ketika masyarakat menjadi besar, agama tidak lagi sebagai mitos, dia menjadi hukum sosial. Muncul imam, muncul pendeta, muncul pemuka ritual, muncul hukum suci. Di titik ini agama tidak hanya menjawab ketakutan, ia mulai mengatur kehidupan. Agama berubah dari cerita menjadi institusi. Hanya sedikit sadar, semua ini tidak benar. Hanya sedikit sadar, berusaha ingin keluar. Hanya sedikit sadar, semua ini tidak benar. Hanya sedikit sadar, berusaha ingin keluar.
sering digambarkan begitu sadis dan abadi. Tapi mari kita renungkan, bagaimana dengan bayi yang baru lahir lalu meninggal sehari setelahnya, atau seorang balita yang belum sempat melihat indahnya dunia, meninggal karena kelainan ginjal. Di mana keadilan Tuhan jika nasib kekalnya ditentukan dari hidup yang bahkan belum dimulai? Apalagi jika anak bayi-bayi tersebut mewarisi dosa-dosa Adam dan Hawa, belum menamakan dan melakukan ritual agama apapun. Apakah mereka semua masuk neraka? Pernahkah kita bertanya, kemana kita pergi setelah mati? Apakah kita diadili lalu dijatuhi hukuman kekal di neraka? Miskin kaya neraka surga, hidup seperti lotre dunia. Miskin kaya neraka surga, hidup seperti lotre dunia. Atau dihadiahi surga penuh bidadari, ataukah ada kemungkinan lain bahwa hidup ini hanyalah satu bab dari sebuah kisah panjang yang belum selesai? Konsep surga dan neraka sering kali terdengar seperti sistem hadiah dan hukuman bagi umat yang patuh dan durhaka. Tapi jika kita jujur melihat kenyataan, apakah hidup benar-benar sehitam putih itu? Jika Tuhan Maha Adil, mengapa kehidupan tampak seperti lotre nasib? Miskin kaya neraka surga, hidup seperti lotre dunia. Miskin kaya neraka surga, hidup seperti lotre dunia. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, jadilah dirimu sendiri. Jangan mau dibohongi. Hey, 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 go! Lihat sekelilingmu, dunia ini bukan surga, ini ladang pembantaian, kuburan massal, impian-impian, panggung bagi kekuasaan, kehancuran dan kebohongan yang dibungkus dengan nama suci Tuhan. Tapi siapa Tuhan itu sebenarnya? Ia bukan makhluk transenden yang menatap dari langit. Ia adalah bayangan ketakutan kolektif manusia. Ia adalah pelarian dari tanggung jawab. Ia adalah topeng untuk menutupi kelemahan. Tuhan adalah ciptaan manusia lemah yang tidak sanggup menghadapi kekacauan realitas. Setiap doa yang kau ucapkan adalah tanda kelemahanmu. Setiap ritual adalah bentuk kepanikan massal. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, jadilah dirimu sendiri. Jangan mau dibohongi. Kesalehan dan setiap moral yang katanya dari Tuhan hanyalah alat kandang bagi manusia yang tidak berani menggigit balik ketika disakiti. Kita menciptakan Tuhan karena kita takut fakta paling brutal dalam hidup ini. Kita sendirian dan ada yang peduli. Tuhan bukanlah jawaban, Ia pengalihan. Ia adalah kompromi, adalah pengkhianatan terhadap kehendak untuk berkuasa. Alam semesta tidak peduli
seperti pisau di tenggorokan. Apakah engkau masih berani percaya pada sesuatu yang engkau sendiri ciptakan untuk menenangkan rasa takutmu? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Jadilah dirimu sendiri, jangan mau dibohongi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Jadilah dirimu sendiri, jangan mau dibohongi. Dosa mana yang masih kau peluk hari ini? Padahal duniamu sudah membunuh Tuhanmu sendiri. Kau masih takut berdosa, padahal Tuhan sudah mati. Itu bukan iman, itu sisa trauma yang belum kau kubur. Kau menggigil di depan dosa, seolah ada mata tak terlihat yang terus mengawasi. Padahal yang kau takuti bukan azab, tapi penghakiman sosial dan komentar tetangga. Kau hidup dalam dunia yang sudah membunuh Tuhan, tapi masih berjalan seperti boneka. Dan moralitasnya seolah-olah dosa masih punya gigi. Padahal yang kau jaga hanyalah ilusi, reputasi, penerimaan, dan citra diri yang rapuh. Kau tidak takut neraka, kau takut menjadi dirimu sendiri. Ketika Tuhan mati, seharusnya kamu menjadi pencipta nilai. Tapi apa yang kau lakukan? Dosa mana yang masih kau peluk hari ini? Padahal duniamu sudah membunuh Tuhanmu sendiri. Dosa mana yang masih kau peluk hari ini? Padahal duniamu sudah membunuh Tuhanmu sendiri. Kau ganti Tuhan dengan opini publik, kau ganti surga dengan validasi sosial, dan dosa kau bungkus ulang jadi pelanggaran norma agar kamu tetap tunduk. Produk apa yang sebenarnya aku pertahankan? Moral atau rasa takut ditolak? Kau menyebut dirimu merdeka tapi tetap berlutut bukan pada Tuhan tapi pada bayang